tuntutan untuk biaya kos juga terus membengkak, ya saya otomatis saya habis-habisan sampai saya juga ya istri saya yang ya apa ada emas perhiasan juga ya dikeluarkan aja untuk kita sesuai tidak kebutuhan. betul. Kan, ya? Jadi saya kadang-kadang satu hari tidak sama sekali mendapatkan uang. Ini kena pembengkakan jantung. Jadi kalau jalan nggak bisa jalan normal, pincang, merambat, dan sesak karena ini pembengkakan jantung. Ya. Jadi tiap bulan ini kontrol klinik mata, ternyata saya katarak. Dan saya disuruh rujuk juga ke rumah sakit, ke puskesmas. Apa yang saya lakukan itu emang saya salah dan saya belum bisa mengikuti saran orang tua dan permintaan orang tua dan juga restu dari orang tua. Sampai saat ini saya belum bisa membahagiakan istri saya karena saya dengan uang pendapatan yang kecil-kecil ini saya belum bisa membahagiakan istri saya. Namun Oke, kembali lagi kita dengan Pejuang Rupiah, dan saat ini kita sudah kedatangan tamu narasumber kita. Beliau berani datang ke Jakarta dengan modal nekat tanpa skill. Namun yang dia perjuangkan adalah cinta dan akhirnya menjadi keluarga dan tinggal di Jakarta sampai saat ini. Silahkan Bapak memperkenalkan diri. Memperkenalkan diri, nama saya Ara Sukara. Saya lahir, saya asli orang Subang. Ada harapan untuk mencari seorang istri di Jakarta ini. Dan kebetulan saya juga udah lewat surat menyurat kenal dengan seorang gadis asli dari Jakarta, daerah Kemayoran. Ketika datang ke Jakarta waktu itu sudah ada pekerjaan nggak Pak? Atau mungkin Bapak tinggal di mana waktu itu? Saya sebelum ke Jakarta itu sebetulnya saya belum ada pekerjaan, saya masih nganggur. Tapi sebelumnya sih saya sudah pernah bekerja, itu di daerah Cikarang. Tapi karena sistem kontrak, saya habis kontrak, saya menganggur lagi. Baru tahun 2005 saya merantau ke Jakarta. Setelah itu menikah? Setelah itu saya nggak berapa lama, bulan November, saya tahun 2005 saya menikah dengan calon istri dengan restu kedua orang tua. Padahal waktu itu Bapak belum ada pekerjaan ya? Betul. Pekerjaan. Ceritakan Pak, kok bisa Bapak berani nih untuk meminang wanita tapi belum ada pekerjaan? Saya untuk pergi ke Jakarta, emang dalam pikiran saya niat benar-benar bertekad meminang istri saya itu. Mudah-mudahan dengan istri saya nanti kalau ada di Jakarta saya tetap mencari pekerjaan, tapi alhasil saya masih istilahnya tidak bekerja kayak orang lain kebanyakan, tapi saya hanya sebagai driver atau istilahnya ojek pangkalan. Oh, jadi waktu itu jadi ojek pangkalan ya? Ojek pangkalan. Dan waktu itu memang belum ada ojek online ya? Belum ada. Ya. Dan berarti waktu itu udah punya motor ya? Belum punya motor. Itu juga saya nekat. Saya motor itu dikasih pinjam sama ponakan dari istri saya. Karena melihat saya belum jadi kerja. Dipinjem nih, dimodalin nih ceritanya ya? Betul. Oke. Terus kalau boleh tahu waktu itu penghasilannya berapa untuk ojek pangkalan waktu itu? Ya untuk penghasilan sih nggak tentu ya. Saya kadang-kadang hasil ada alhamdulillah 100.000 satu hari, tapi kadang-kadang
Ya nggak sama sekali, karena itu driver ini ojek pangkalan yang dulu itu banyak lah yang peminatnya juga banyak. Jadi kita tidak bisa diatur. Jadi saling sahabat lah gitu. Iya. Kita nggak kebagian lah gitu ya. Jadi ada penumpang ya udah langsung sapa duluan gitu ya. Sapa duluan begitu. Ya betul. Jadi ya itu keras juga berarti Keras untuk juga, di betul. Jakarta waktu itu. Iya. Shock nggak waktu itu Bapak tahu modelan begitu? Waduh, harus cepet-cepet tuh. Seperti apa itu? Ya saya shock juga. Kadang-kadang saya sedih. Dalam hati saya juga, batin saya juga menangis. Karena tuntutan hidup itu saya harus dapat uang untuk kasih buat makan istri saya. Akhirnya saya ya sepintar-pintarnya saja. Nah kebetulan ada tetangga saya yang untuk minta dianterin ke sekolah. Jadi sebulannya saya dapat Penghasilan tetap. penghasilan ya. Ada penghasilan Apartemen lah, tetap gitu. pelanggan ya. Pelanggan betul. Penghasilan kalau dihitung misal harian atau mingguan gitu ya, itu artinya kan memang belum punya anak ya. Ya betul. Cukup nggak untuk hidup berdua lah waktu itu? Ya masih belum bisa dikatakan cukup, Mas. Karena itu standar di Jakarta itu, aduh, sangat besar sekali resikonya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ya istri saya sampai bantu juga jual-jualan lah di rumah, jualan untuk cemilan-cemilan anak-anak kecil lah, anak sekolah gitu. Setelah menikah waktu itu ngontrak atau Setelah menikah saya masih ikut dengan mertua? mertua, betul. Ya tahu sendiri kalau kehidupan ikut mertua ya banyak lika-likunya ya, Mas. Saya juga merasa ya sebagai suami kan harus bertanggung jawab juga untuk membahagiakan istri. Saya pernah coba pindah untuk mencari kosan, tapi istri saya melarang, nanti aja dulu, nanti kalau kita udah siap. Sekitar tahun 2007, saya kan masih daun itu kan masih 2 tahunan ya. Kebetulan saya ngelamar ke suatu perusahaan atau properti lah di kawasan wilayah Mayoran. Nah, saya waktu itu bagian gudang belum siap dari pihak kantor. Ya, saya bilang begini aja ke orang kantornya, saya siap masuk apapun kerjaannya, saya terima, karena yang penting saya ingin mendapatkan penghasilan tetap untuk biaya hidup istri saya. Dan saat itu akhirnya diterima? Diterima. Alhamdulillah saya di bagian engineering, bagian teknisi, bukan ke gudang dulu. Nah, karena bagi mereka nanti kalau karirnya ini, nanti jenjang karirnya ada. Nanti diperkenalkan dulu saya sebagai teknisi engineering. Ya lika-likunya sebagai teknisi engineering saya lumayan juga lah gitu. Lumayan gimana ya, ada beberapa yang kira-kira kita biasanya kerja yang atau sekolah atau dulu kerja bagian enak, sekarang giliran saya sampai yang ke menjijikan juga saya kerjakan. Oh ya, sebentar. Kalau terkait sama teknisi mesin ya? Iya betul. Teknisi mesin, Bapak sudah ada basic sebelumnya? Nah itu, makanya saya di teknik engineering di mesin itu saya tidak ada basic, karena saya basicnya itu administrasi kantor. Nah, karena di engineering ini ada 2 divisi, divisi engineering dan maintenance, elektrik, ada sipil. Nah, saya dimasukkannya ke sipil. Jadi ada 2 unit ya? 2 unit, betul. Jadi Bapak di bagian di administrasinya ini. Iya. Di sipilnya ya? Sipilnya ya. Jadi berapa lama Bapak kerja di situ? Saya di tahun 2007, karena kan tahu sendiri untuk apartemen itu sistemnya kepengurusan. Jadi pengurus ini dipilih oleh penghuni-penghuni. Jadi periodenya 3 tahun sekali. Biasanya kalau diganti pengurus ada yang diganti-ganti gitu. Jadi saya
tiap-tiap pergantian pengurus. Saya ini masih masih dipertahankan di situ ya. Iya, di situ. Iya betul. Cuman ke lain pekerjaan. Karena memang apartemen itu kan ada masa kepengurusannya kan ya. Betul. Nah, Ada masa dan pengurusannya. alhamdulillahnya setiap pergantian, pergantian Bapak masih selalu dipakai gitu ya. Iya betul. Ya berarti bisa dinilai pekerjaan Bapak bagus mungkin di Ya, situ alhamdulillah ya. iya betul gitu. Oke, artinya sudah mulai ada peningkatan ekonomi lah ya Pak Peningkatan waktu itu ekonomi. ya. Betul ya, mulai Sejak saat ada. itu akhirnya ngontrak dan ngontrak. Akhirnya saya berani ngontrak nih, karena saya punya istilahnya penghasilan Tetap ya. tetap ya. Nah, saya keluar kontrak di daerah Sunter. Ya. Itu biaya kontrak itu sebulannya ya bukan kontrak sebetulnya, kos. Kos ya. Kos. Dan Ya. sudah punya anak. Punya anak satu. Kita pindah dulu ya Pak karena noise banget ya, ada banyak pengunjung ya. Namanya juga kita pejuang rupiah Ya. podcast jalanan Pak. Jadi ya kita menyesuaikan tempat jadinya. Selama Bapak hidup ini ya, pernah nggak merasa di posisi yang terendah dalam hidup gitu Pak, yang pernah Bapak alami, terutama kalau mungkin sejak ada di Jakarta, seperti apa Pak? Baik, titik Karena keluar dari Ya. perusahaan apartemen itu karena tadi keluar ya? dari perusahaan itu Berarti saya 2025 itu tadi? 2025 itu. Oke. Dan saya udah tidak ada punya penghasilan lagi. Oke. Terus tuntutan untuk biaya kos juga terus membengkak. Ya saya otomatis saya habis-habisan, sampai saya juga ya istri saya yang ya ada emas perhiasan juga ya dikeluarkan aja untuk bertahan hidup. Dan saya kebetulan kan ada pengalaman dulu di ojek pangkalan. Nah, saya coba ada info dari mereka ya, teman-teman lah, coba masuk ke ojek Maxim. Saya coba ke ojek Maxim, masuk dengan ya prosesnya begitu lumayan juga cepat sih teman ya, karena ini kan sistemnya apa ya, Freelance ya? freelance aja, kita sesuai kebutuhan kan betul ya? Jadi saya kadang-kadang satu hari tidak sama sekali mendapatkan uang. Ini Ketika di Maxim ini ya? iya di Maxim ini, karena yang pertama ini kan ratingnya masih selengkapnya, belum punya rating. Jadi kita hanya dapat ya lelangan lah, Ya, sisaan orang-orang dilimpahkan ke ya. yang orang baru-baru ini. Satu hari berikutnya dapat satu orderan, itu tarifnya yang dekat-dekat 11.000. Karena masih baru banget ya? Iya, masih baru banget. Makanya ini saya di titik terendah ini saya udah ya apa boleh buat, emang ini hidup di Jakarta itu keras. Begitu keras ya Iya. Pak ya. Anak sekarang Alhamdulillah sudah bekerja atau masih sekolah? Alhamdulillah anak saya itu masih sekolah. Anak saya itu sekolah masih di SMP kelas 2. Artinya Bapak harus membiayai 2 orang ya berarti. Betul, ya, iya. istri sama anak untuk sekolah juga ya. Iya betul. Oke. Selain itu istri juga masih jualan, penghasilan lain-lain gitu ya? Semenjak setahun yang lalu, berarti tahun 2 tahun yang lalu lah, istri saya itu kena penyempitan lutut, penyempitan tulang. Itu nggak bisa jalan. Dan istri saya kena pembengkakan jantung. Jadi kalau jalan nggak bisa jalan normal, pincang, merambat, dan sesak karena ini pembengkakan jantung. Ya. Jadi tiap bulan ini kontrol untuk penyakit jantungnya. Itu. Jadi setelah kena sakit ini tidak bisa beraktivitas ya? beraktivitas lagi untuk membantu suami. Dalam 1 bulan kontrol berapa kali Pak? 1 kali. 1 kali. Iya. Di rumah sakit mana? Rumah sakit
daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kemayoran. Oh, di Kemayoran ya, rumah sakit umum. Pakai BPJS ya, Pak? Alhamdulillah pakai BPJS. Artinya BPJS masih aktif. Masih aktif. Ya. Itu dari KIS pemerintah atau bayar pribadi, Bapak? Itu dari pemerintah. Dari KIS, pemerintah. ya. Alhamdulillahnya masih itu masih tolong tercover lah, ya, Pak. Tercover betul. Ya, ya. Ya cukup membantu ya bagi para pejuang rupiah terkait dengan BPJS kesehatan ya, Pak. Ya, Jadi Bapak sudah tercover untuk asuransi kesehatannya ya. tanpa Bapak harus mengeluarkan uang lebih banyak gitu ya. Ya, betul. Dan itu gratis kan ya, Pak, semuanya? Ya, alhamdulillah gratis. Alhamdulillah gratis. Dan juga saya kan setelah keluar dari TKC ini, mata saya kan tidak melihat seutuhnya jelas. Nah, saya periksa Karena berkaitan usia mungkin ya. Saya periksa ke pelayanan ke klinik mata, ternyata saya katarak. Dan saya disuruh rujuk juga ke rumah sakit, ke puskesmas. Alhamdulillah dengan BPJS juga saya dioperasi dua-duanya. Oh, oke. Operasi katarak saya. Alhamdulillah ya, Pak Iya. ya. Ada BPJS mengcover juga Cover gitu. juga, betul. Ya. Oke, Pak. Pernah nggak merasa ada sebuah keputusan atau penyesalan gitu ya dalam hidup? Kenapa dulu saya tidak melakukan ini sih gitu? Ada dulu saya anak yang diharapkan untuk meneruskan cita-cita seorang tua. Orang tua saya itu kan seorang pendidik, agar anaknya juga ikut menjadi seorang pendidik. Oh, oke. Nah, saya dibesarkan orang tua. Orang tua waktu itu PNS ya? PNS betul. PNS. Oke. Saya sekolahkan, hanya saya di keluarga yang disekolahkan tinggi, ya, dengan harapan supaya bisa meneruskan cita-cita orang tua. Tapi ternyata saya menyesalnya, kenapa saya sudah keluar, tapi saya tidak memberikan suatu kebanggaan kepada orang tua. Oke, Pak. Atas kejadian tadi kan ya, Pak, Bapak ada merasa menyesal kenapa tidak mengikuti orang tua gitu ya, kata-kata orang tua dan harapan orang tua. Apa nih pesan-pesan Bapak bagi para pejuang rupiah yang ada di luar sana? Harapan saya ya mudah-mudahan pejuang bagi yang ada di sana tetap ikutin apa yang disampaikan sama orang tua dan ikuti dan ya, ikuti. Itu yang penting. Ya. Restu itu tetap Restu. Harus dari orang tua, terutama ibu mungkin ya, Pak. Betul, ibu yang paling utama juga. Ya. Gitu ya. Apa nih yang mau disampaikan Bapak ke orang tua Bapak atau terutama ibu mungkin waktu itu, boleh disampaikan, Pak? Ya, saya kalau mengulang masa lalu, apa yang saya lakukan itu emang saya salah dan saya belum bisa mengikuti saran orang tua dan permintaan orang tua dan juga restu dari orang tua. Sampai saat ini saya ya beginilah kehidupan saya, karena saya tidak ada restu dari orang tua, cuman hanya orang tua dari jauh. Ya udah, silahkan kalau emang mau ingin mencari rezeki, mencari uang Jakarta, silahkan. Yang penting orang tua hanya Bisa mendoakan. Nah, iya betul gitu. Itu aja saya. Ya. Apapun masalahnya, saya kira orang tua pasti akan mendukung ya, Pak. Betul. Terhadap anaknya, Iya. apalagi anaknya akan bepergian jauh gitu ya, Iya. untuk berjuang. Meskipun tidak mendapatkan restu, tapi apalah daya, kalau itu sudah terjadi, orang tua pasti tetap akan mendoakan dari jauh. Betul, iya. Ya. Saya meyakini itu, Pak. Betul, iya. Dan pasti Bapak juga bisa berada di posisi sampai sekarang, kan udah bertahun-tahun di Jakarta ini, pasti juga berkat doa orang tua juga. Orang tua juga, iya betul. Oke, Pak. Kalau boleh tahu nih, Pak, harapan atau cita-cita yang sampai saat ini Bapak merasa belum tercapai itu seperti apa, Pak? Saya belum bisa membahagiakan istri saya karena saya dengan uang
pendapatan yang kecil-kecil ini, saya belum bisa membahagiakan istri saya. Namun tetap saya mencintai istri saya seutuhnya. Ya untuk istri saya, semoga dengan keadaan seperti ini, mohon istri saya maklumi dan menerimanya. Saya tetap mencintai istri saya yang tersayang, gitu. Oke. Untuk anak mungkin Pak? Ya, untuk anak saya, janganlah malu punya seorang ayah yang ya kerjaannya ya di jalanan lah, lontang-lantung sebagai freelance atau ojek online. Tapi lihatlah ke pengorbanan seorang ayah. Jadikanlah ayah ini tetap sebagai suri tauladan bagi anak saya, bagi kamu ya. Mudah-mudahan kamu bisa membanggakan orang tua juga, menjadi anak yang soleh. Tetaplah jadi anak yang soleh. Amin. Ya. Gitu aja. Ya. Boleh nggak Bapak memberikan tips bagi para pejuang rupiah yang ada di luar sana, ataupun mungkin yang berencana untuk merantau di Jakarta ini? Untuk para pejuang rupiah yang di sana, tips saya tetap berjuang. Walaupun di Jakarta ini kehidupannya, Jakarta itu memang terkenal keras, tapi tetap semangat dalam menjalankan aktivitasnya. Dan bagi pemula yang berniat mau ke Jakarta, tolong persiapkanlah sebelumnya, rencanakanlah sebelumnya untuk skill yang ada dan juga mental yang kuat. Dan datang ke Jakarta itu tidak nekat ya, Pak Ya, ya? betul. Jangan nekat ke Jakarta kalau belum punya kemampuan dan skill dan pengalaman juga. Nah, tanpa skill, perjuangan Jakarta yang sehat keras ini tidak bisa kita lawan kalau tidak punya bekal. Oke, Pak. Ini sudah di penghujung pembicaraan kita ya dari topik kita pejuang rupiah. Kalau boleh nih Pak, Bapak bisa menyampaikan kata-kata motivasi buat para pejuang rupiah yang ada di luar sana. Ibu kota Jakarta memang keras, tapi sebagai laki-laki, cinta tetap diperjuangkan. Mantap. Itu tadi dari Bapak Ara sebagai pejuang rupiah yang ada di Jakarta, dan beliau sudah berpuluh-puluh tahun tinggal di Jakarta, memperjuangkan cinta, memperjuangkan keluarga, dan mengorbankan keluarga yang ada di Subang ya Pak, yang udah jauh di sana. Oke, kita akan kembali lagi nanti di episode-episode selanjutnya. Oke, terima kasih, tetap semangat.